Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Nur Aziza, Fitria Rahmadanti, Rina Cahyani Oktavia, Della Sinta Amelia Nasution, dan saya, Alibatun Syarifah Khairiyah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat pendidikan Triarkara. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari Triarkara. Nama lengkap Triarkara adalah Nikolaus Triarkara Syarikat Jesuit. Beliau lahir di Desa Kedunggubah, Kalikesing, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 1913. Triarkara merupakan anak bungsu di keluarga Atma Senjaja dari 4 bersaudara. Kakaknya terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. Triarkara meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 di usianya yang 53 tahun 8 bulan. Dan beliau dimakamkan di pemakaman para pastor Katolik di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu pendidikan dari Triarkara. Pendidikan Triarkara dimulai dari sekolah Volksschule dan Theology School di Cangkrep, lalu dilanjutkan dengan HIS atau Hollands Inland School di Purworejo dan Malang. Nah, tahun 1929 Triarkara masuk seminari menengah, yaitu sekolah menengah khusus calon imam Katolik setingkat dengan SMP dan SMA dengan program studi humaniora gimnasium di negeri Belanda. Lalu Triarkara mulai menempuh pendidikan tinggi untuk calon imam, bergabung dengan Serikat Yesus. Sejak tahun 1941 sampai 1967, Triarkara mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Seminari Tinggi Yogyakarta yang sekarang masuk menjadi salah satu program studi di Universitas Sanata Dharma. Tahun 1960 sampai 1967, beliau menjadi guru besar luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga menjadi dosen di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang Makassar, yaitu tahun 1961 sampai 1967, dan menjadi dosen tamu di Universitas St. Louis, Amerika Serikat, pada tahun 1963 sampai 1964. Triarkara juga seorang pemuka agama Katolik yang masuk dalam pemerintahan. Triarkara juga pernah menjadi anggota MPRS pada tahun 1962 sampai 1967, dan beliau juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1965 sampai 1967. Lalu, Triarkara baru dikenal oleh publik sekitar tahun 1950-an, ketika beliau mengeluarkan pemikirannya terkait dengan berbagai persoalan hidup berbangsa dan bernegara setelah Indonesia merdeka. Pemikirannya banyak terkait dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, bahkan tentang dasar negara NKRI, yaitu Pancasila. Hampir 1 dekade terakhir masa hidupnya, keterlibatannya dalam memikirkan Pancasila yang dimulai dengan tulisannya, yaitu Pancasila dan Religi, tahun 1959 terus berlanjut. Triarkara dapat disebut juga sebagai pembela hak mahasiswa dan pelajar untuk melakukan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi pada tahun 1966. Selanjutnya adalah pemikiran Triarkara tentang pendidikan. Pemikiran beliau tentang pendidikan bersifat filosofis dan merupakan sebuah perenungan yang panjang.
Pemikirannya mencakup tentang sistem pendidikan sejak sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, serta secara khusus juga membahas pendidikan guru. Kemudian, Driyarkara melihat bahwa sistem pendidikan Belanda bersifat diskriminatif, sehingga beliau memberikan beberapa usulan, yaitu yang pertama, sejak pendidikan dasar sampai tingkat selanjutnya, tidak diberlakukan adanya diskriminasi yang merendahkan martabat pribumi. Yang kedua, terkait sekolah menengah kejuruan, menekankan pendidikan berjenjang untuk tenaga pertukangan, keperawatan, dan pengairan. Dan yang ketiga, pendidikan guru juga berjenjang, guna menjamin kompetensi dan kualifikasi guru dan dosen. Pengalaman bermakna yang dimiliki oleh Driyarkara dirumuskan dalam tulisan tentang pendidikan, yaitu Budi Pekerti dan Pendidikan. Isi dari tulisan ini adalah pendidikan karakter yang mendasarkan pada pandangan Emmanuel Mounier, yang membedakan antara karakter bawaan dan karakter yang dikehendaki. Driyarkara telah memberikan gagasan lebih awal tentang pendidikan karakter, yang menjadi penting dalam sistem pendidikan yang tidak diskriminatif. Selain itu, beliau juga mempunyai relevansi dalam pandangannya tentang manusia adalah kawan bagi sesama. Pandangan ini menjadi kritik bagi masyarakat yang berada pada kondisi yang sebaliknya. Kemudian Driyarkara berpendapat, pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi yang merupakan sebuah proses pemanusiaan manusia muda. Pendidikan dalam arti proses hominisasi dan humanisasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Proses hominisasi berarti proses pertumbuhan biologis kodrati menjadi manusia. Sedangkan humanisasi dimaksudkan sebagai proses pemanusiaan dalam arti kebudayaan. Sehingga dapat dilihat bahwa rumusan hakikat pendidikan Driyarkara dapat dikategorikan sebagai rumusan klasik, dengan esensi terkait dengan tujuan pendidikan yang menyatakan terbentuknya manusia dewasa susila. Pandangan Driyarkara yang mengatakan bahwa pendidikan sebagai memanusiakan manusia muda lebih menekankan pada komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, pendidikan menurut Driyarkara lebih dialog egaliter. Driyarkara juga menggagas adanya pendidikan tinggi pendidikan guru atau PTPG Sanata Dharma yang mempunyai ciri keindonesiaan, yaitu keluar dari diskriminasi yang menindas dan merendahkan martabat pribumi. Karenanya butuh guru berkualitas dan terjamin kesejahteraannya. Dari pandangan Driyarkara tentang pendidikan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemikiran beliau telah menunjukkan adanya keterikatan manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Hakikat manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk jasmani rohani. Kedua, manusia merupakan makhluk individu sosial. Ketiga, manusia sebagai makhluk menyejarah. Dan yang keempat, manusia adalah makhluk bebas. Manusia sebagai makhluk jasmani rohani. Manusia memiliki dua unsur, yaitu rohani dan jasmani, yang masing-masing merupakan entitas yang berbeda. Jasmani atau badan dapat dibuktikan dengan adanya tulang, darah, daging, otot yang secara fisik mewujudkan bentuk tubuh manusia. Sedangkan rohani dapat dijelaskan ketika manusia menyadari bahwa dirinya berbadan. Kesadaran menunjukkan bahwa seseorang memiliki rohani. Gagasan Driyarkara selalu menempatkan manusia atas dasar keduanya dan kesatuannya dengan dirinya sendiri, sesamanya, bahkan dengan Tuhannya. Dari situ manusia menjadi sebuah objek maupun subjek, memasuki maupun dimasuki, melakukan maupun dilakukan, membuat sekaligus dibuat, pasif sekaligus berpartisipasi.
Implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, berimplikasi pada saat guru praktek pendidikan dan pandangan guru tentang manusia. Contohnya, olahraga tidak hanya memuat unsur jasmani dan penting untuk jasmani saja. Namun, di dalamnya juga terdapat sikap rohani, yaitu sportivitas keadilan, kerjasama, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang kedua, keselarasan guru dalam mengajar. Guru tidak hanya mementingkan aspek intelek saja, namun juga aspek jasmani. Manusia merupakan makhluk individu sosial. Makhluk individu berarti berdiri sendiri, memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Makhluk sosial berarti membutuhkan orang lain. Pada hakikatnya, sifat manusia yaitu berhubungan dengan orang lain. Implikasi manusia merupakan makhluk individu sosial dalam pendidikan. Peserta didik ditempatkan sebagai pelaku utama atau subjek pendidikan. Peserta didik aktif mencari pengetahuan, bukan terus-terusan dijejali pengetahuan. Pendidikan sebagai proses pembudayaan meliputi proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi merupakan pemerkuat jati diri, sedangkan enkulturasi merupakan pertemuan dan pencampuran dengan budaya lain. Dengan inkulturasi diharapkan peserta didik dapat menjalani proses akulturasi sehat, tidak ke barat-baratan dan tidak ke timur-timuran. Manusia sebagai makhluk menyejarah yang pertama sadar, mengenali dan memanfaatkan masa lampau demi kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, dapat merancang hidupnya yang dilatar belakangi masa lalu. Yang ketiga, manusia berkembang dan tidak statis. Manusia berproses, mengalami perubahan dan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu implikasi manusia menyejarah dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu dikembangkan berdasarkan dari fakta masa lalu. Yang di sini dimaksudkan peserta didik itu diajarkan untuk mengerti dan menerima masa lalunya. Lalu dengan masa lalu tersebut, peserta didik dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, pendidikan itu berkaitan dengan kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan peserta didik untuk menentukan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu perlunya pendidikan yang mengacu pada dinamika perkembangan peserta didik. Seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, pasti pendidikan itu juga berkembang dan berubah. Namun, pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan si peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, manusia adalah makhluk bebas atau makhluk merdeka. Triarkara melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari luar dan yang kedua dari dalam. Dari luar ini kebebasan dimaksudkan kebebasan dari ikatan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berkehendak. Lalu, jika dilihat dari dalam, kebebasan ini dimaksudkan kebebasan menentukan diri sendiri. Menurut Triarkara, manusia sebagai makhluk yang merdeka atau bebas itu dimaksudkan sebagai kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan ikatan kodrat manusia, bukan berarti bebas dalam artian liar. Lalu, kemerdekaan yang sejati itu sejatinya berbuat berdasarkan kehendak moral manusia. Yang selanjutnya adalah mobile web. Yang pertama, tujuan akhir pendidikan adalah kebebasan. Yang dimaksudkan adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan umum dari pendidikan menjadikan manusia yang cerdas dan baik. Cerdas intelektualnya, baik karakter atau sikapnya. Dengan sikap yang baik dan intelektual yang cerdas, maka akan melahirkan manusia dengan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lalu yang kedua, karena manusia merupakan makhluk yang bebas, maka dalam pendidikan muncul berbagai pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal tersebut demi mewujudkan pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.